Pembahasan soal TO9 PPU. Nomor 1 yang ditanya adalah kata apresiasi berasosiasi dengan, ya. Asosiasi berarti sinonim. Untuk makna apresiasi itu sendiri bisa bermakna penilaian, juga bisa bermakna penghargaan. Nah, berarti antara A dan E. Kemudian kita bisa menyesuaikan ke kata kunci di kalimat 4-nya ada pernyataan ini dianggap. Dianggap ini berarti lebih condong ke konteks menilai, ya, sehingga jawabannya adalah alfa. Bentuk pasif dari kalimat aktif memiliki pola yang sama dengan. Nah, di sini kita sangat mudah mencarinya, yaitu langkah pertama adalah tentukan saja jenis predikat. Nah, di mana di soal ini predikatnya kan memiliki untuk kalimat aktif. Nah, tapi kita disuruh mencari dalam bentuk pasif, yaitu dimiliki. Ingat, imbuhan di berarti dia kelompok pasif transitif. Oleh karena itu, cari predikat di setiap masing-masing pilihan. Adapun predikat di kalimat 1 itu adalah berbondong-bondong aktif in. Di kalimat 2, predikatnya ini terjadi pasif, tapi dia pasif intransitif. Kemudian di kalimat 3 mendapat aktif transitif. Kalimat 4 predikatnya dianggap, ini dia yang sejenis, yaitu sama-sama pasif transitif sehingga jawabannya delta. Dan predikat kalimat 5 adalah banyak. Predikatnya banyak berupa kata bilangan disebut dengan kalimat non-verbal. Berhamburan memiliki makna sebenarnya, yaitu bertaburan, berserak, berjalan beramai-ramai. Dari setiap pilihan ini hanya Eko yang memiliki makna kias. Untuk konteks air matanya berhamburan berarti bermakna bercucuran. Nomor 4, jika ada soal bertanya tentang berpola makna sama, cukup dengan menyisipkan kata. Contoh nyata berarti bisa disisip contoh yang nyata, sehingga yang tepat jawabannya adalah C, daerah yang lain. Soal nomor 5, hubungan kalimat 6 dengan kalimat 7 itu adalah sifatnya pertentangan. Kenapa? Di kalimat 6 diberi contoh bahwa di daerah lain, ya, masih ada peristiwa penjarahan. Sementara di daerah Aceh menunjukkan rasa empati dan kepedulian. Jadi dua hal yang mempertentangkan. Kata dalam bacaan yang memiliki makna sebenarnya adalah melancarkan di kalimat 7, di mana maknanya adalah membuat supaya lancar. Adapun makna kias dari menuai adalah menanggung akibat perbuatan sendiri. Makna kias dari puncak yang tertinggi, makna kias dari menyuarakan mewakili untuk mengemukakan sesuatu. Makna kias dari terjebak adalah menderita atau masuk ke tempat yang tidak menyenangkan. Kalimat non-formal itu berarti kalimat yang tidak efektif. Ada banyak syarat kalimat efektif, ada 14 syarat, ya. Salah satu syaratnya harus minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat 5 ini tidak ada unsur subjek, juga tidak ada unsur predikat. Semuanya adalah unsur keterangan dimulai dari kata juga untuk sampai ke titik. Nomor 8, kelompok kata berpasangan tetap. Adapun ciri umum berpasangan tetap itu tidak bisa disisip, ada padanan dan memiliki makna tersendiri, ya. Untuk pilihan ini yang berpasangan tetap adalah mengundurkan diri dan ada padanan katanya dengan istilah resign. Soal nomor 11, soalnya tentang perumpamaan. Tentu kita mencari pernyataan yang bermakna kias atau idiom, atau juga bisa memilih kalimat yang mengandung unsur majas, ya. Jawabannya kan di kalimat 2, di mana kalimat 2 ini dia mengandung unsur majas personifikasi, yaitu pahat menari-nari di atas potongan kayu. Soal nomor 12 ini kita disuruh menyempurnakan, ya. Jadi kita pahami dulu di dalam kalimat 6 disebutkan, ya, ukiran kayu asmat juga memiliki 4 fungsi kultur, yaitu bla 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 bla. Dari makna kalimat 6 ini berarti yang dibutuhkan adalah unsur kata benda. Jadi kita lihat ke pilihan yang sudah mengandung unsur kata benda yang mana. Yang pasti jika ada unsur kata kerja seperti yang di A itu masih muncul kata menjadi, demikian juga yang di B muncul kata menjadi, yang C mewujudkan,
yang E menjadi itu adalah unsur kata kerja. Sementara tadi kita usahakan berupa kata benda semua rinciannya, sehingga jawabannya adalah delta. Nomor 13, kata manakah pada bacaan tersebut yang berkandungan jenis kata yang sama dengan jenis kata sangat pada potongan kalimat sangat tinggi? Tentukan polanya. Sangat tinggi itu adalah MD, berarti sangat itu menduduki fungsi M. Kemudian perlu kalian ingat bahwa D itu secara umum itu adalah kata yang di awal ya, kecuali kalau kata yang di awal itu berupa kata bantu atau kata bilangan. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, E, yang merupakan unsur M sudah pasti hanya dari. Sementara rumit, seni, keindahan itu adalah unsur D. Kemudian kata dari dia menduduki fungsi M yang dimana itu adalah berupa preposisi, sehingga dalam frasa kalimat satu itu tidak akan ditemukan unsur inti. Berarti bisa jadi polanya adalah MM. Sementara pilihan A tadi karena hanya itu sebagai modalitas, berarti sudah pasti dia sebagai berpola MD, sehingga jawabannya alfa. Nomor 14, hubungan kata ukiran kayu Indonesia dan kota Jepara di dalam kalimat satu hubungannya adalah menyatakan asal ya, atau berasal dari. Berarti belajar berasal dari. Dari pilihan yang disajikan yang menyatakan tempat hanya C, sekolah. Soal nomor 15, makna lebih luas. Itu luas ya, bukan kuas ya. Berarti makna tingkatan atau istilah lainnya hierarki ya. Dari kata pahat. Yang kita pahami pahat itu merupakan alat atau salah satu alat pertukangan. Berarti jawabannya adalah alfa, alat. Soal nomor 16, kalau kita disuruh memilih kalimat berapa yang menjadi awal paragraf, diingat bahwa ide pokok itu dari setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Berarti wacana ini sudah memiliki dua gagasan atau dua ide pokok ya. Ide pokok pertama ada di kalimat 1 dan ide pokok yang kedua ada di kalimat 5 tentang kalangan yang terlibat. Selanjutnya nomor berikutnya kita disuruh mencari kata yang paling tepat menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut ya. Ya, langsunglah ke paragraf 2, yaitu yang dimulai dari kalimat tadi. Kata kuncinya di sana ada menjalin kebersamaan, kemudian ada menjalin keakraban, berarti lebih condong jawabannya adalah paguyuban ya, guyup atau rukun. Soal nomor 19, kita disuruh mencari gagasan dalam kalimat 4 dapat diungkapkan kembali. Jadi intinya kita harus fokus dulu ke unsur subjek predikat yang ada di kalimat 4, dan harus itu juga lah unsur S dan unsur P yang ada di pilihan. Karena informasi penting dalam sebuah kalimat adalah terletak di unsur subjek dan predikatnya. Berarti tinggal kita menyesuaikan di kalimat 4 subjeknya sekurang, kemudian predikatnya bisa dipadukan. Sementara subjek dan predikat yang sama dengan konteks kalimat 4 hanya pilihan D, yaitu subjeknya sekura, kemudian diikuti oleh aposisi keterangan, predikatnya dapat dipadukan. Jika kita analisis pilihan A, subjeknya sekura, predikatnya menambah. Kemudian di B, subjeknya kemeriahan acara di sekura, predikatnya bisa. Yang C, berbagai busana yang meriah dan mencolok, subjek digunakan predikat. Yang Eko, meriahnya acara di sekura, subjek bisa dipadukan predikat. Jadi pilihan yang lain itu unsur S, unsur P-nya tidak persis sama dengan kalimat 4. Nomor 20, langkah pertama, hitung dulu jumlah hurufnya dari setiap kata ya. Contohnya, proses terdiri dari 6 huruf. Bernilai 90, berarti 90 dibagi 6 sama dengan 15, berarti dia habis ya. Demikian juga intent, kalau dihitung dia ada 5 huruf. 105 dibagi 5 hasilnya 21, artinya masih bisa habis dibagi. Dahsyat terdiri dari 7 huruf. Pilihan-pilihan A, B, C, D, E yang bisa habis dibagi 7 hanya opsi B. Demikianlah penyelesaian PPU. Ditunggu part berikutnya untuk pembahasan PBM. Tetap semangat, salam dahsyat.